FC Copenhagen jadi lawan berat MU dalam misi pencarian kemenangan pertama di Liga Champions. Pencarian Manchester United untuk kemenangan pertama Liga Champions musim ini berlanjut saat mereka menjamu FC Copenhagen di Old Trafford pada Rabu, tanggal 25 November tahun 2023. Selain kebobolan 7 gol, terbanyak kedua di antara klub manapun musim ini, MU menderita kekalahan di tangan Bayern Munchen dan Galatasaray. Hanya dua klub dalam sejarah modern Liga Champions yang kalah dalam 3 pertandingan grup pembuka dan masih lolos ke babak sistem gugur, yakni Atalanta dan Newcastle United. Bagaimana kans MU menghadapi FC Copenhagen pada matchday 3 Liga Champions 2023-2024? FC Copenhagen punya tren buruk tiap kali bersua tim Inggris di kompetisi Eropa. Dari 11 pertandingan, wakil Denmark itu baru menang sekali. Menariknya, satu-satunya kemenangan yang diraih FC Copenhagen adalah saat bersua MU pada fase grup Liga Champions 2009-2010. Cedera pemain pun masih menjadi permasalahan utama Manchester United di musim 2023-2024, nama-nama seperti Luke Shaw, Aaron Wan-Bissaka, Tyrell Malacia, dan Lisandro Martinez dipastikan absen, sementara Casemiro sepertinya juga belum berada dalam kondisi fit. Akankah MU bisa mengalahkan FC Copenhagen di Liga Champions tanggal 25 Oktober nanti? Rasmus Højlund kurang diladeni, pemain Man United terlalu kemaruk. Manchester United sudah punya striker pencetak gol dalam diri Rasmus Højlund. Sayangnya, hingga kini kontribusi gol Højlund belum maksimal karena dia kurang diladeni. Højlund direkrut pada musim panas 2023 ini untuk jadi solusi di lini serang MU. Dia dianggap sebagai striker yang tepat untuk mengisi lini serang setan merah di bawah bimbingan Erik ten Hag. Sejauh ini, performa Højlund pun cukup memuaskan. Dia rajin berkontribusi mencetak gol di laga-laga Liga Champions, tepatnya dengan 3 gol dari 2 pertandingan. Masalahnya, Højlund belum satu pun mencetak gol di Premier League. Dia sudah 6 kali bermain, 5 diantaranya sebagai starter, tapi belum bikin gol. Kasus Højlund ini juga diperhatikan oleh Ruud Gullit, ex-bintang timnas Belanda. Dia menilai Højlund punya kualitas, tapi tidak bisa bermain maksimal. Gullit mengamati bahwa pemain-pemain MU saat ini terlalu egois, mementingkan diri sendiri. Jadi, Højlund tidak cukup diladeni dengan bola-bola matang. Mereka tidak banyak mencari dia, Højlund. Padahal dia berada di area bagus yang bisa terlihat jelas, buka Gullit. Ada terlalu banyak pemain yang bernafsu untuk mencetak gol sendiri. Mereka mencoba masuk ke kotak penalti, ingin melepas tembakan. Saya rasa, masih penting berusaha agar striker tim Anda bisa mencetak gol. Sebab, gol itu akan membuat si striker jadi lebih percaya diri, lanjut Gullit. Setelahnya, pemain-pemain yang lain akan terus mencoba meladeni dia, tutupnya. Alan Shearer kasih masukan jikamu ingin finish di top 4. Legenda Premier League, Alan Shearer, menilai bahwa para penyerang Manchester United harus mulai mencetak gol secara konsisten jika The Red Devils ingin finish 4 besar musim ini. Manchester United mencatatkan start yang sangat mengecewakan di awal musim ini. Hal itu bisa terlihat dari keberhasilan mereka yang hanya membukukan 5 kemenangan dari 9 pertandingan pembuka. Sementara sisanya berakhir dengan kekalahan. Kurangnya konsistensi penampilan serta banyaknya pemain yang cedera disinyalir menjadi hambatan utama MU di awal musim ini. Meski demikian, Alan Shearer menilai Man United masih memiliki peluang untuk finish di top 4. Namun, hal itu baru bisa mereka lakukan jika mampu membuat barisan penyerang mereka mencetak lebih banyak gol. Manajer benar, Anda harus menemukan cara untuk meraih kemenangan dan mereka telah melakukannya. Namun, jika mereka ingin masuk dan berada di posisi 4 besar, ada satu hal yang harus diubah, yaitu para penyerang harus lebih banyak mencetak gol, ujar Alan Shearer kepada Manchester Evening News. Mereka tentu saja menciptakan peluang hari ini dan mereka seharusnya memasukkan bola ke dalam gawang lebih banyak daripada yang mereka lakukan. Marcus Rashford, Rasmus Højlund, Anthony, Alejandro Garnacho, Anthony Martial,
Anda harus meminta lebih banyak, Anda harus menuntut lebih banyak saat Anda berada di posisi-posisi seperti ini. Tuntutan untuk memasukkan bola ke dalam gawang dari ketiganya Højlund, Rashford dan Martial secara khusus, tetapi Anda harus menambahkan Anthony dan Garnacho ke dalamnya. Untuk membuat Manchester United berada di dalam maupun di sekitar 4 besar, hal itu harus ditingkatkan. Akhirnya terungkap, kenapa Barcelona tolak tawaran 100 juta untuk target Manchester United Frenkie de Jong. Presiden Barcelona Joan Laporta akhirnya mengungkapkan alasan mengapa kubunya menolak tawaran 100 juta untuk target Manchester United Frenkie de Jong. Frenkie de Jong santer dikaitkan dengan Liga Premier Inggris pada bursa transfer musim panas 2022. Saat itu, bekas pelatih Ajax Erik ten Hag baru saja mengambil alih tampuk kepelatihan di Manchester United dan ingin mewujudkan reuni dengan mantan anak asuhnya di Amsterdam itu. The Red Devils melancarkan beberapa pendekatan untuk De Jong yang menghasilkan saga dan drama berkepanjangan, namun semuanya ditolak mentah-mentah oleh sang gelandang sendiri. Barca juga enggan menjualnya, dan hanya terpaksa mempertimbangkan tawaran-tawaran yang masuk gara-gara krisis finansial yang melanda mereka. Pada akhirnya De Jong bertahan di Camp Nou dan menjadi roda penggerak kunci bagi ruang mesin Barcelona. Presiden Barca Joan Laporta akhirnya mengungkapkan alasan mengapa kubunya senang bisa mempertahankannya. Kami tak akan bisa meningkatkan skuter olahraga kami jika kami tak menyelesaikan PR ekonomi kami. Kami mendapat kesempatan untuk menjual Frenkie de Jong di harga 100 juta euro, tetapi kami tak ingin melakukannya karena kami tak ingin kehilangan kemampuan kami untuk menjadi kompetitif. Kini muncul spekulasi bahwa kontrak De Jong bisa segera diperbarui oleh Blaugrana, sementara Man United sudah memutuskan untuk move on dan mendatangkan gelandang-gelandang lain seperti Casemiro, Mason Mount, hingga Sofyan Amrabat. Friends keep me out and it hurts every time. With all the emotions I built up inside, oh why